Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Antika, saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6B dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sewa-menyewa di negara Meksiko. Meksiko adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara dan berbatasan dengan Amerika Serikat. Menurut sensus pemerintah Meksiko pada tahun 2020, mayoritas penduduknya penganut Katolik. 78% penganut Katolik. Kemudian berbicara tentang sewa-menyewa di Meksiko, pada tahun 2021, Mahkamah Agung Meksiko menyatakan surogasi atau ibu pengganti. Sebenarnya apa sih surogasi itu? Surogasi merupakan suatu pengaturan atau perjanjian yang mencakup persetujuan seorang wanita untuk menjalani kehamilan bagi orang lain yang akan menjadi orang tua sang anak setelah kelahirannya. Surogasi di Meksiko merupakan pilihan bagi para lajang dan pasangan dari semua orientasi seksual yang ingin memiliki keluarga melalui pengaturan yang terjangkau. Di Meksiko, hanya surogasi gestasional atau sewa rahim saja yang diizinkan, yang berarti ibu pengganti tidak boleh menggunakan sel telurnya sendiri. Kemudian, bagaimana sih surogasi di Meksiko bekerja? Ada peningkatan jumlah penyedia layanan ibu pengganti di Meksiko, terutama di Cancun dan Mexico City. Donor sel telur harus anonim. Jika Anda memerlukan donor non-Meksiko, Anda dapat melibatkan donor telur atau sperma Kaukasia atau Asia. Ini mungkin dalam bentuk telur segar atau beku. Kemudian, donasi telur, sperma, dan embrio sepenuhnya legal di Meksiko. Dan ada banyak klinik IVF yang menawarkan perawatan semacam itu kepada pasien internasional. Banyak klinik Meksiko akan melakukan beberapa transfer embrio atas permintaan orang tua yang dimaksud. Meksiko juga akan mendukung pemilihan jenis kelamin. Kemudian, ibu pengganti di Meksiko itu tinggal di rumah mereka sendiri selama masa kehamilannya. Ibu pengganti di Meksiko menjalani pemeriksaan psikologis, terus pemeriksaan penyakit menular, dan evaluasi rahim sebelum transfer embrio. Perawatan mereka termasuk kunjungan rutin dari pekerja sosial, konseling dukungan, dan kontak langsung dengan orang tua yang dimaksud selama kehamilan. Ibu pengganti di Meksiko diatur oleh negara bagian, bukan hukum federal, mirip dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Surogasi di Meksiko hanya mungkin jika setidaknya satu orang tua genetik juga merupakan warga negara tempat tinggal bayi, calon orang tua yang menggunakan donor sel telur dan sperma, dan dengan demikian tidak memiliki hubungan genetik dengan bayi. Mungkin tidak dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan dan paspor bagi bayi untuk pulang. Kemudian, bagaimana cara membawa pulang bayi dari Meksiko? Setelah lahir diperlukan waktu 1-2 hari untuk mendaftar bayi yang lahir menurut Undang-Undang Meksiko. Di negara bagian yang memungkinkan pra-pendaftaran, nama orang tua yang dimaksud dapat dicantumkan pada akta kelahiran. Mengingat perintah pengadilan, tidak tersedia ibu pengganti internasional di Meksiko, warga negara dari negara tempat tinggal bayi tersebut mengizinkan pemrosesan dokumen kewarganegaraan atau perjalanan. Anak tersebut menerima kewarganegaraan Meksiko dan akhirnya paspor Meksiko. Namun, ini membutuhkan waktu yang lama, jadi lebih cepat untuk mengajukan dokumen perjalanan untuk negara Anda sendiri dan membawa pulang bayi Anda yang baru lahir. Meskipun peraturan Meksiko adalah bahwa anak tersebut harus pergi dengan paspor Meksiko, dalam praktiknya hal ini diabaikan.
bergantung pada negara asalnya. Calon orang tua harus merencanakan untuk berada di Meksiko selama 3 hingga 16 minggu setelah melahirkan. Kemudian untuk biaya ibu pengganti di Meksiko itu bervariasi tergantung pada klinik IVF dan jumlah layanan yang diambil oleh orang tua yang dituju. Biasanya biaya berkisar antara 55.000 dolar Amerika Serikat atau 822.470.000 rupiah. Ada agen yang beroperasi di Meksiko yang memiliki biaya tersembunyi yang signifikan, yang dapat membuat perjanjian ibu pengganti Meksiko sama mahalnya dengan Amerika Serikat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.